Mengerti. Lebih baik mengerti daripada menghafal. Nah, hari ini saya beri tema buat kita semua, yaitu trustworthy. Katakan dulu, trustworthy. Worthy-nya. Itu orang Batak kan. Trustworthy. Kalau agak English dia trustworthy ya gitu. Trustworthy. Artinya dapat dipercaya. Katakan dapat dipercaya. Katakan dulu kiri kanannya, kamu harus bisa dipercaya ya. Sepertinya firman ini udah pernah saya sampaikan kayaknya di tahun-tahun sebelumnya, tapi saya percaya firman Tuhan akan selalu baru bagi kita semua. Untuk memulai firman Tuhan, kita buka dulu dalam Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya ke-51. Matius pasal 24 ayat ke-45 sampai ayat 51. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti kita boleh bergantian ya membacanya. Temanya di situ perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nanti saya bacakan saudaraku ayat ke-45, nanti saudaraku ayat 46, dan terus kita bergantian di ayat terakhir kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuhan tidak datang-datang, lalu ia mulai Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. 2-3 ya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat tatapan dan keretakan gigi. Silakan dulu saudara yang terkasih. Nah, hari ini kita mau melihat ada dua perbedaan antara orang yang dapat dipercaya dan orang yang tak dapat dipercaya untuk mengelola milik seseorang. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah mengelola milik Tuhan. Amin. Nah, hari ini dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya di atas orang-orang untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Artinya Tuhan memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk menafkahi banyak orang. Kalau sekarang mungkin kita punya usaha atau sesuatu yang bisa menafkahi banyak orang, memberi gaji banyak orang, diberi kepercayaan oleh pemilik usaha tersebut. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Dan Tuhan bilang, katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudaraku, kita harus belajar tentang orang yang dapat dipercaya ini ya. Saudaraku, kalau saudaraku tidak bisa dipercaya, hal sederhana, jangan berharap saudaraku sukses. Saudaraku dipercaya orang, jangan pernah berharap. Saya selalu katakan di teman-teman saya di tempat kerja ya, karena kami dikasih, contohnya dikasih 3 mobil untuk 3 marketing. Saya selalu bilang, mobil ini dikasih fasilitas untuk kita, harus kita rawat seperti mobil kita sendiri. Tapi kadang-kala ya, karena kami ada customer, ada marketing saya, kalau kami itu ganti-gantian, udah kayaknya satu mobil itu udah ada yang 5-6 kali berganti marketing. Dan sering terjadi senggol sana, senggol sini. Nah, mungkin dia merasa itu bukan miliknya.
atau hal lain lah. Tetapi saya katakan, orang-orang yang tidak dapat dipercaya dalam hal sederhana tidak akan dipercayakan hal besar. Seumpamanya saya berikan motor kepada Bang siapa namanya itu, Gileam. Saya kasih dia motor untuk dipakai, tapi dia nggak pernah servis, nggak pernah rawat, mulai dari kasih nggak pernah dicuci sampai berkarat. Kira-kira saya mau percayakan dia mobil nggak? Jangan berharap ya Bang ya. Motor aja lagi nggak saya akan kasih. Karena apa? Kita tidak dapat dipercaya. Tuhan bilang di sini, tapi pemuda ini, orang ini, nggak tahu siapa namanya ini, mungkin namanya si Abraham nih. Dia dapat dipercaya dan Tuhan itu berkata, Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Karena Abraham dapat dipercaya dalam hal sederhana, dia bertanggung jawab, makanya tuannya memberikan seluruh miliknya untuk diawasi. Kalau dalam kata lain, dikelola. Jadi semua yang ada kita miliki itu hanya dipercayakan Tuhan untuk dikelola, diawasi, diatur untuk kemuliaan Tuhan. Kebanyakan kesalahan di kita, makanya kita nggak berhasil. Kita mau ambil posisi Tuhan, kita mau jadi owner, bukan jadi manajer. Betul atau tidak? Sesuatu yang kita dapatkan sangat sulit berbagi kepada orang lain. Sesuatu yang kita miliki, kita pikir itu harta kita. Padahal Tuhan memberikan kepada kita hanya sebuah pengawasan atau mengelola seorang manajer. Banyak khotbah bilang hamba-hamba Tuhan, kita ini bukan owner, bukan pemilik. Katakan amin. Saya ini bukan pemilik, diri sendiri pun bukan milik. Kita ini bukan pemilik. Amin. Kita hanya dipercayakan Tuhan mengelola, mengawasi, melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan jadi hak kita. Seberapa banyak kita yang sudah memiliki sesuatu, kita genggam erat-erat, kita pikir itu milik kita, bahkan sangat sulit kita berbagi kepada orang lain. Bahkan kalau bisa kita rampas milik orang lain untuk kepentingan kita, supaya kita berpikir seperti pemuda yang kita pelajari minggu lalu, menimbun banyak hartanya. Dia pikir dia menimbun banyak harta, dia selamat, dia aman. Dan Tuhan bilang, orang yang seperti itu akan dicabut nyawanya. Hati-hati. Orang yang fokus kepada dirinya sendiri, mengumpulkan harta baginya, memperkaya dirinya, atau membuat dirinya number one, atau pemilik semuanya, hati-hati. Tuhan bisa cabut dia, Tuhan bisa ambil dirinya dari dunia ini, tidak melakukan apa-apa lagi, alias mate, ya kan? Tapi di tempat ini nggak ada ya, karena kita sudah belajar. Katakan Tuhan, kita hanya dipercayakan untuk mengawasi. Katakan, saya ini hanya manajernya Tuhan, bilang dulu. Kalau sekarang gajiku 7 juta, 8 juta, hanya mengelola. Seberapa kita di sini yang merasa itu milik kita? Langsung, bukan ke Tuhan dulu, tidak bersyukur dulu. Ya kan? Saya tidak terlalu mengajarkan saudara memberi persepuluhan kah, atau memberi sesuatu berapa persen kah. Tetapi ada nggak saudaraku memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan kepada orang tua kita, mungkin memberikan kepada yang pantas harus kita lakukan. Atau habis gajian, wah justru dipergunakan untuk minum-minuman, habis-habisan, berfoya-foya. Nah hati-hati saudaraku, karena kita diberikan hak untuk mengelola saja. Amin. Kalau saudaraku berpikiran untuk memiliki, hati-hati. Seperti khotbah minggu lalu, kita bisa dicabut nyawanya. Tapi di sini nggak ada yang mau ya. Nah kita mau belajar dulu saudaraku, seperti apa sih hamba yang dapat dipercaya ini. Nah kita harus belajar saudaraku, karena ini penting loh bagi karir saudara. Yang masih muda coba angkat tangannya. Yang masih muda ya. Orang yang dapat dipercaya itu menentukan nasib masa depanmu. Betul, masa depan kita di tangan Tuhan. Tapi kalau tidak sejalan dengan karakter dan prinsip yang kita pegang, tidak mungkin kita memiliki masa depan. Makanya perlu kita dapat dipercaya. Nah, seperti apa orang yang dapat dipercaya yang dimaksud oleh Tuhan? Yang pertama, saudaraku, kita belajar
hamba yang setia dalam tugasnya. Katakan setia dalam tugasnya. Saudaraku, mau jadi orang yang setia dalam tugasnya, amin. Kesetiaan itu kemarin saya sampaikan juga di khotbah sebelumnya adalah sesuatu yang sangat langka. Orang yang setia itu sulit ditemukan. Yang baik itu banyak. Baiknya itu relatif. Baik dia hanya bertahan mungkin setahun di perusahaan itu, atau baiknya dia bertahan hanya 2 tahun di pelayanan di gereja ini. Setelah itu dia nggak tahu seperti apa. Atau mungkin dia sudah berubah, atau mungkin dia sudah meninggalkan di mana dia bertanggung jawab tadi. Tetapi orang yang setia, dia akan menyelesaikan itu dari awal sampai akhir. Itu yang disebut orang yang setia. Nah, kita lihat dulu di dalam ayatnya 45 itu ya. Siapakah hamba yang setia itu? Nah, pertanyaan Tuhan nih sekarang nih buat kita GBI Bible Plaza. Siapakah hamba yang setia itu? Coba kira-kira kamu enggak bilang. Yang pastinya kita semua, amin. Kita adalah orang-orang yang setia, amin. Saudaraku yang mengaminkannya ya. Nah, kita lihat dulu seperti apa itu. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan setia dalam perkara kecil. Coba katakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak dapat benar juga di dalam perkara-perkara yang besar. Saudaraku, segala sesuatu itu berasal dari besar, dari kecil jadi besar. Yang dari besar jadi kecil apa coba? Hanya sabut colek. Dari besar dipakai jadi kecil. Lainnya itu mau mangga, mau tanam-tanaman, apapun dari kecil dulu baru besar. Sama halnya masa depan kita, karir kita. Kalau dipercayakan orang sesuatu yang kecil itu bisa dianggap, bisa dikatakan tidak digubris, tidak diperhitungkan, tidak menonjol, tidak sesuatu yang baik posisinya. Artinya itu kecil, saudaraku, tidak diperhitungkan lah kira-kira. Tapi kita setia, saudaraku, di dalam setiap tanggung jawab yang diberikan. Nah, ada satu khotbah seorang Pak Pendeta di NTT yang pernah dengar dan nonton di YouTube. Saya lupa namanya. Bapak itu suka bercanda kalau melawak gitu kan. Sekarang kan lagi musim kampanye, ya kan? Musim untuk calon legislatif. Jadi adalah seorang bapak datang kepada Pak Pendeta ini. Hei Bapak Pendeta, tolong doakan saya. Saya ini mau jadi caleg. Saya ini jadi calon anggota dewan. Tolonglah Bapak didoakan supaya nanti saya menang di pemilu nanti. Apa kata Pak Pendeta? Mohon maaf Bapak, menurut saya dan Tuhan berbicara, Bapak pasti kalah nanti. Padahal Bapak ini sudah berharap didoakan, ya setidaknya didoakan lah, jangan langsung di ultimatum ya kan, kamu kalah gitu. Ini udah datang itu kan, tiba-tiba Pak Pendetanya bilang, mohon maaf Bapak, saya tak bisa doakan Bapak, Bapak pasti kalah. Dengan sedih hati Bapak ini pulang dari rumah hamba Tuhan ini. Terus dia berpikir, emang hamba Tuhan yang menentukan nasib saya? Duit saya dong, saya kan bisa serangan pajak, umpam. Dia bilang gitu kan. Dia mungkin melakukan dengan cara-cara dia. Dan setelah itu terjadilah pemilihan umum kan. Setelah dipilih, muncullah pengumuman, nama Bapak ini tidak lolos sebagai calon legislatif. Setelah itu dia sedih dan merasa kecewa. Ini jangan-jangan karena doa Bapak tadi, gitu kan. Terus dia datang menghadap kepada Pak Pendeta. Hei Pak Pendeta, Bapak punya mulut yang panas betul katanya. Bapak bilang saya nggak lolos katanya. Apa kata Pak Pendeta bilang? Bagaimana Bapak bisa lolos untuk perwakilan rakyat kita yang ribuan orang? Kemarin Bapak saya suruh untuk pembina atau pemimpin kaum Bapak aja, yang Bapaknya cuma 20 orang. Bapak nggak mau bertanggung jawab. Kata Pak Pendeta, bagaimana Bapak bisa mengurus rakyat yang ribuan orang, puluhan ribu orang, jadi perwakilan kami? Sementara kemarin baru kita 2 minggu yang lalu saya bilang, Bapak bisa nggak jadi ketua
kaum bapak itu kan, janganlah Pak, saya nggak ada waktu. Makanya bapak kalau nggak setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak akan percayakan perkara-perkara yang besar. Bukan mulut bapak pendeta yang panas, bukan mulut bapak pendeta yang pedas, tetapi memang bapak tidak dipercaya di dalam hal kecil. Saudaraku, jangan pernah berpikir jadi seorang pengusaha kalau jadi karyawan aja kita belum jadi betul. Yang jadi masih karyawan, coba tangannya. Kalau kita tidak bisa jadi karyawan yang baik di dalam perusahaan kita, jangan pernah bermimpi jadi seorang pengusaha. Sekarang baru saya tahu ya, saya banyak dengar seorang kaya raya konglomerat Indonesia. Dia selalu bilang, sekalipun mereka pengusaha besar, udah bos besar, mereka itu tak bekerja lebih dari 8 jam. Dulu ini mindset di dalam pikiran saya, mindset karyawan. Jadi saya pikir dulu gini, enak kali ya mereka, kita dipaksa masuk terus, lembur tak diperhitungkan. Kita mulai pikir-pikir, dia yang untung, dia yang kaya, dia yang enak-enakan, kita disuruh masuk makan lebih waktu yang sudah ditetapkan. Padahal rahasia kesuksesan itu salah satunya ada di sana loh. Memberikan waktu kita sepenuhnya untuk pekerjaan kita. Bahkan sampai hari ini banyak orang-orang kaya yang sudah kaya tetap menerapkan prinsip ini. Sekalipun mereka sudah kaya, mereka tetap bekerja. Saya lihat itu bos saya sendiri. Istri saya sering, saya kalau jemput dia, kami kadang agak malam pulang. Jam 9 dia kadang-kadang belum pulang, jam 10. Memang itu karena perusahaan dia. Tetapi itu prinsip itu, ternyata itu bukan main-main loh, saya baru tahu. Dan terbukti ada satu karyawan kami namanya Chandra, dia orang Jawa. Dia awalnya hanya kerja serabutan di kantor kami. Dia semua dikerjainnya macam-macam lah. Kadang-kala menyapu, tapi sampai kadang jam 10 malam dia kerja di situ. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya baru tahu rahasia itu. Dia dipercayakan bos saya buka satu perusahaan di Cikarang, perusahaan atas nama dia, Pak. Dia pemimpinnya di sana. Nah, ini dampak dari orang yang dapat dipercaya. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kala kita berpikir ya, selalu tentang diri kita. Ada nggak untungnya untuk aku? Ada nggak keuntungannya? Dapat untung besar nggak? Dapat duit nggak dari sana? Kita sudah mulai hitung-hitungan. Nah, kadang-kala kita pikir bos kita yang memperhatikan kita. Kadang-kala memang diperhatikan bos kita lewat Tuhan. Tapi nggak selalu di tempat kita bekerja kita mendapatkan value tadi atau nilai-nilai yang kita miliki tadi. Kita nggak mendapatkan penghargaan atau promosi di situ. Tuhan bisa pindahkan kita ke tempat yang lebih baik, yang mungkin mempromosikan kita lebih tinggi dari posisi kita sekarang. Tapi kadangkala kita ini introspeksi diri ya. Kadangkala, mohon maaf, yang punya perusahaan masing-masing sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku harus berdoa buat perusahaan saudara. Yang kedua, harus bekerja sungguh-sungguh perusahaan saudara. Sekarang ini kemarin kita dengar PT BBA mau tutup. Saya nggak tahu apa permasalahan mereka. Tapi yang saya tahu, ada salah satu PT di mukaku namanya Shinetsu. Yang masih pernah dengar Shinetsu, ada yang tahu? Perusahaan ini perusahaan Jepang, besar dan lumayan lah, gaji mereka besar. Tapi tahu nggak kenapa tutup perusahaan ini? Bukan karena mereka tidak punya produk, bukan tidak punya kerjaan. Semua di dalam itu hampir 70% permanen. Karena permanen, suka-sukanya kerja. Dan itu tahu nggak? Titik itu tutupnya, jadi bosnya itu menyamar jadi karyawan. Jadi sistem apanya itu, office-nya itu, dia satu bosnya itu dia orang Jepang itu menghadap sana, jadi ada kaca yang menghalangi mereka. Jadi dia bisa melihat orang itu kerja apa enggak, tapi lihatnya mukanya, tapi tidak lihat komputernya seperti apa. Nah, selama ini orang Jepang pikir mereka itu kerja sungguh-sungguh. Nah, sendiri di Mesir ini karena terjadi ada korupsi, semacam-macam lah, ada di macam-macam, korupsi waktu, korupsi barang, macam-macam lah, ada barang yang hilang. Mulai curiga orang Jepang ini, tapi tidak dikasih dulu tanda-tanda curiga, tapi mereka langsung menyelidikinya. Orang Jepang ini datang dari belakang hadapnya
justru hadap bosnya itu, dari belakang orang itu kerja. Tahu nggak apa yang terjadi? Hampir semuanya main games dan komputernya mati. Sebenarnya mereka tidak pernah kerja di depan bosnya itu, walaupun kelihatan mereka di depan kursi itu loh, seperti padahal nggak hidup komputernya. Apa yang terjadi? Perusahaan itu ditutup dalam 1 bulan itu. Karena kenapa kami tahu? Karena itu customer kami. Bos saya cerita. Nah itulah karena tidak dapat dipercaya. Di Indonesia ini, salah satu ini karena kita sama-sama karyawan ya. Salah satunya kayak PT yang sekarang viral di Bekasi, tahu kan? Perusahaan ban itu yang di PHK 1.500 orang. Perusahaan ban asal Korea Selatan. Tahu nggak karena apa? Karyawan di sana itu suka nuntut, padahal gaji mereka antara 5 sampai 10 juta. Mereka tidak pernah bersyukur, akhirnya pindah ke Vietnam, saudaraku. Nah ini yang saya sampaikan, sebagai kita anak Tuhan, bukan saya bilang kita jadi babu terus, tetapi apapun posisi kita hari ini, kita harus mau setia di dalam segala perkara, baik itu perkara duniawi, bekerja untuk orang, kita setia, karena itu menentukan masa depan kita, saudaraku. Kalau kita tidak bisa setia sebagai karyawan, jangan berharap suatu saat jadi bos. Betul? Kalau hari ini kita tidak mau peduli, nggak bertanggung jawab dengan kerjaan, bagaimana Tuhan percayakan kita suatu usaha yang besar untuk dikelola? Tidak mudah mengelola satu perusahaan. Makanya Tuhan bilang, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang setia di dalam perkara-perkara kecil. Kalau orang itu setia di dalam perkara-perkara kecil, Tuhan pasti percayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Amin. Saya bekerja di perusahaan kami itu sudah hampir 17 tahun, dari 2007. Lama kali ya, udah 2 kali di situ. Perasaan udah kayaknya gaji abang ini udah banyak ini. Sebenarnya saya itu tidak memiliki gaji yang besar-besar, tetapi Tuhan selalu cukupkan, selalu berikan sesuatu yang baru, sesuatu berikan berkat bahkan di luar apa yang saya pikirkan. Dan saya selalu menerapkan kesetiaan di dalam segala sesuatu apapun. Di dalam pekerjaan saya setia. Banyak orang pindah-pindah kerja, nggak nyaman di sini, kena marah dikit, habis kontrak udah keluar lah, atau bla bla, macam-macam. Tidak pernah setia di dalam pekerjaannya, tidak tekun melakukannya. Orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan posisi yang baik. Ya puji Tuhan kita keluar dari sana karena habis kontrak. Tapi jangan sampai karena tingkah kita yang tidak benar, kita dikeluarkan, tidak diperpanjang karena telat terus, ya kan, absen terus, gitu kan, buat ulah terus. Nah kita agak diperpanjang. Saya selalu terapkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang setia, selaku di dalam pekerjaan kita, dalam relationship kita, hubungan kita. Saya sama istri, ya dialah dari pacar saya sampai menikah, saya belajar setia sama dia. Amin. Di sini mau setia? Saya belum kasih tahu dia. Kemarin ada di, nah hati-hati buat pria-pria ya. Di Instagram ada cewek mulai DM saya nih. Awalnya tanya-tanya kabar, terus panjang nih. Saya sebagai hamba Tuhan layani dengan baik. Ya, pokoknya yes. Pokoknya maksudnya kita berbicara masih di standar-standar. Ujungnya dia bilang, Kak boleh nggak kasih nomor WA-nya? Nanti Mami cek ya. Nomor WA-nya, mungkin kita lebih cocok di WA. Saya bilang, no, tidak, gak usah. Bilang, di sini cukup di sini aja. Aku bilang, karena saya lihat nanti mengarah-arah yang lain gitu loh. Coba kalau kita ngikutin arah dia, ujung-ujungnya bisa loh. Karena dia tiap hari WA, akhirnya kayak ini kok peduli banget ya, kok macam-macam ya. Akhirnya timbul rasa-rasa yang lain-lain, merusak hati kita, merusak pikiran kita. Maka saudaraku, kita harus berani mematakan setiap hal-hal yang seperti itu. Mungkin dalam pekerjaan ada teman kita yang cari muka, di saat bos dia kerja, di saat nggak ada bos dia nggak mau kerja. Nah, kita jangan terpengaruh dengan hal seperti itu. Amin. Nah, dalam hal hubungan relationship mungkin ada yang mencoba menghancurkan kesetiaan kita. Kita dipertaruhkan. Di dalam hal pelayanan juga, ya kan? Di dalam hal pelayanan bisa juga saudaraku mulai bosan dengan pelayan di sini, ya kan? Pelayan-pelayannya tidak sesuai dengan hati saudara, atau mungkin pemimpinnya tidak memuaskan hati saudara.
Macam-macam yang terjadi di tempat ini. Sikap apa yang saudaraku ambil? Tapi yang penting saudaraku lihat, kalau saudaraku tidak pernah setia di dalam segala perkara-perkara kecil, jangan pernah bermimpi, jangan buat di resolusimu, harapanmu, cita-citamu setinggi langit. Itu hanya angan-angan semua itu. Wah, tinggi sekali cita-citanya. Tuhan, aku suatu saat jadi bos di Batam ini. Tuhan, suatu saat aku punya bisnis sendiri. Kalau kita tidak setia di dalam masa sederhana, jangan pernah berharap kita dipercayakan hal yang besar. Amin. Jadi maulah orang yang dipercaya dari hal kecil ya. Kalau di gereja ini gereja kecil, justru ini challenge bagi kita. Saudaraku, iri nggak dengan gereja yang besar? Wah, dengan lightingnya yang bagus, dengan ramainya orang. Kadang-kadang pasti ada dalam diri kita. Cuma kita mau meninggalkan GBI belajar gak enak. Udah dikit. Aku tinggal nanti gimana ya? Makin dikit gak mereka ya? Atau aku gak datang? Gak enakan lah sama abang itu, sama kakak itu. Nah, kita di-challenge saudaraku. Kita lihat gereja di sana besar, ramai, mungkin enak. Kita mau lakukan apa di sana? Foto-foto juga bagus. Di sini mau difoto apa? Gak enak gitu kan? Ya paling dinding aja, itu pun dindingnya langsung sudut-sudut sana udah ada. Tapi kita sedang diuji. Kita mau setia nggak di dalam hal kecil? Kalau kita ini aja nggak setia, gimana Tuhan mau kasih gereja yang besar? Kita aja nggak siap. Kita dipercayakan jadi singers, jadi WL, jadi pemain musik. Kita nggak setia dalam hal itu. Mau dipercayakan gereja yang besar, tim yang besar, tim kecil aja nggak siap. Jangan berharap saudara. Itu berdampak bukan hanya pelayan, semua dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak akan percayakan hal yang besar. Yang selanjutnya, seperti apa orang yang setia ini saudaraku? Memberi keuntungan kepada pemilik hak tadi. Kita kan pengelola, bukan pemilik. Kita hanya mengelola sebagai manajer. Manajer itu mengelola, manajemen, mengelola seluruh harta milik Tuhan kepada kita. Coba buka lagi Alkitab kita di dalam Matius pasalnya ke-25 ayat 14 sampai ayatnya ke-30. Ini panjang saudaraku. Saya bacakan firman Tuhan ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini kerajaan surganya seperti ini loh saudaraku. Apalagi orang dunia kan. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita itu menurut kesanggupan kita untuk menerimanya. Amin. Kenapa Tuhan hari ini kita beri talentanya cuman contohnya bisa WL sampai di sini? Karena kita mungkin itu yang kita sanggup. Tapi kita bisa minta lebih. Kalau nanti dilakukan multiplikasi, dilipat gandakan talenta itu, maka Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih lagi. Kalau hari ini dikasih motor, rawatlah motor itu dengan baik, pergunakanlah itu untuk ibadah. Datanglah rajin ke gereja. Nanti Tuhan perhatikan, oh kamu udah harusnya naik mobil. Setelah itu naik kereta api, macam-macam bahkan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta, berarti 2 kali lipat. Hamba itu menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Berarti orang ini bermultiplikasi ya, melakukan perlipat gandaan setiap apa yang dipercayakannya. Berarti dia nggak stuck. Kalau misalkan dia bisanya melakukan kerjaan ini, berarti dia harus belajar dan belajar supaya dia bisa melakukan hal yang baik, supaya memberikan keuntungan kepada pemilik modal tadi ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang. Artinya 1 talenta itu perkara kecil. Seperti yang sebelumnya, kita dipercayakan perkara kecil yang sepele, yang kecil, yang tidak terhitung mungkin bagi orang lain. Dan dia pergi dan menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lama sesudah itu pulanglah tuan
Tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Lihat ya, yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Padahal bandingkan dengan teman yang tadi memiliki 1 talenta, sebenarnya dia udah memiliki talenta 5. Tapi Tuhan bilang, karena engkau setia dalam perkara kecil, 5 pun bagi dia itu udah sesuatu harus dia bertanggungjawabkan. Tuhan beri lebih besar dari yang 5 tadi. Saya yakin Tuhan akan berikan kepada dia mungkin 10, mungkin 20 talenta, mungkin 100 kali talenta, atau enggak tahu kita. Tapi yang nyatanya Tuhan bilang, Tuhan berikan perkara yang lebih besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu kepadanya. Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak memungut. Perhatikan baik-baik. Ada satu kesalahan di orang yang ketiga ini, yang menerima 1 talenta. Yang pertama, dia tidak mengenal tuannya dengan baik. Yang 2 tadi itu menganggap tuannya itu baik, makanya dia melakukan sesuatu supaya menyenangkan hati tuannya. Nah, si yang ketiga ini dia bilang, Tuanku, aku tahu Tuanku itu jahat dan kejam. Dari situ aja dia sudah salah persepsi, menganggap tuannya itu jahat. Sekarang pertanyaannya, saudaraku kerja di betul saudara, menganggap lidah saudara jahat atau tidak? Menganggap perusahaan saudara jahat, gak menindas kami, saya ditindas oleh dia, iya kan? Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan merasa ditindas di perusahaan kita. Kita gak kenal baik pemilik sesungguhnya. Bukan orang Jepang itu pemilik sesungguhnya. Siapa pemiliknya? Tuhan Yesus. Karena dia yang berhak mengangkat saudara menjadi leader, menjadi pemimpin dimanapun saudara. Sekalipun itu milik orang Jepang, milik orang China, atau milik orang siapapun. Tetapi jangan sampai saudaraku lupa, pemilik dunia dan segala isinya, bahkan setiap perusahaan yang di kota ini, semua itu milik Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup mengubah pikiran orang Jepang itu, memperpanjang kontrak saudara, mengangkat saudara jadi pemimpin? Tuhan sanggup. Tapi kita langsung berpikir seperti lelaki yang tadi, yang dipercayakan dengan 1 talenta. Dia tidak mengenal tuannya dengan baik, saudaraku. Makanya Tuhannya bilang gini, karena itu aku takut dan pergi menyembuhkan talenta itu Tuhan di dalam tanah, dan terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Berarti memang hambanya itu jahat, pikirannya kotor, pikirannya curiga, tidak tulus, dan pemalas. Iya kan? Hati-hati ya saudaraku. Nah ini pemalas ya saudaraku. Maka jawabnya, hai kamu hamba yang jahat dan pemalas, jadi kamu sudah tahu bahwa kamu menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta tadi. Berarti kepada orang yang pertama tadi yang melipat gandakan itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, setiap yang berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga akan diambil daripadanya. Nah ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Nah, kalau saudaraku tidak setia tadi dan tidak mengenal Tuhannya, saudaraku akan diberikan yang saudaraku miliki kepada yang dapat dipercaya tadi yang 5 itu. Makanya jangan heran, lihat temanmu semakin mujur, udah kaya semakin kaya, udah sukses semakin sukses, udah dipakai Tuhan semakin diurapi, semakin berkembang. Kita stuck, malah turun, malah hilang, dan timbullah kejahatan dalam diri kita. Dan apa yang terakhir Tuhan bilang itu, kita itu dicampakkanlah hamba itu yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan bergertak gigi. Orang-orang seperti ini Tuhan akan buang di dunia ini. Apalagi dia kekekalan, dibuang kemana? Ke neraka. Amin. Jangan diaminkan, ya kan? Nah, orang-orang seperti itu akan dibuang oleh Tuhan. Tapi saya percaya, sekali lagi, jemaat GBI Babel Plaza mau setia dalam segala perkara. Amin. Jangan saudaraku hitung teman saudara. Oh, temanku bang, dia setia dalam perkara 3 tahun aja udah dapat promosi. Aku udah 5 tahun, 10 tahun gak dapat promosi. Waktumu dan waktu Tuhan berbeda. Jangan samakan dengan sejarah orang lain, kasus orang lain, perjalanan hidup orang lain. Wah, temanku udah 5 tahun dia setia, baru dapat promosi. Aku udah 7 tahun kok gak dapat promosi Tuhan. Mungkin sesuatu yang lebih besar Tuhan siapkan untuk engkau. Semakin kau setia di dalam perkara-perkara kecil tadi, Tuhan uji kamu siap gak dalam perkara yang besar. Saya percaya kita siap, amin. Dan seperti apa lagi orang yang setia ini? Dia bijaksana. Katakan bijaksana. Selanjutnya, next, Daniel 12 ayat 3. Coba satu orang membacakan. Firman Tuhan, Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku, orang-orang yang bijaksana ini akan bercahaya seperti cakrawala. Namanya cakrawala itu tidak pernah berhenti, sesuai dengan waktunya dia bersinar. Seperti terangnya pagi hari, bahwa saudaraku mau tutupin awan, tutupin dengan teknologi, tidak bisa menggelapkan dunia. Dia akan tetap bersinar apapun yang terjadi. Mau kau putus cinta kek, mau kau putus kontrak kek, mau kau bagi, mau apa kek, mau matahari mau bersinar, dia tetap bersinar. Demikianlah terangnya orang yang bijaksana di dalam segala tugas dan tanggung jawab. Perhatikan lo ya, orang yang dapat dipercaya, ingat, tidak cukup hanya setia, harus bisa bijaksana. Pintar tidak cukup untuk jadi seorang bos. Kalau mau catat dimanapun sejarah, tidak sedikit atau tidak banyaklah orang pintar jadi orang kaya. Itu rata-rata orang yang bijaksana. Orang pintar dan orang bijaksana berbeda loh. Orang pintar hanya pintar mengelola atau pintar mengerjakan sesuatu yang sudah dipelajari. Itu yang disebut orang pintar. Kalau di sekolah kan kita belajar dulu nih kan, belajar cara kali-kali, tambah-tambah. Setelah itu kita diuji. Kita sanggup menyelesaikan tugas-tugas ini yang kita udah pelajari, itu disebut pintar. Kalau bijak itu berbeda. Orang yang bijak adalah tahu melakukan segala sesuatu sebelum itu terjadi. Nah, makanya seperti dibilang ini, Daniel itu orang yang bijaksana. Dia tahu menggambarkan kejadian apa yang akan terjadi dalam mimpi Firaun. Nah, pengusaha itu orang yang bijaksana, bukan pintar. Dia tahu melihat peluang di dalam suatu masalah. Orang pintar tidak bisa memecahkan masalah di dalam keadaan seperti itu yang tidak pasti. Tapi lihat, kalau saudaraku mau jadi seorang pengusaha, harus visioner dan bisa melihat peluang di dalam masalah. Kalau orang pintar saja hanya bisa menyelesaikan yang sudah dia pelajari. Kan kalau yang sesuatu contohnya terjadilah, nanti nggak tahu kenapa terjadi resesi ekonomi. Orang pintar itu dia hanya bisa caranya bertahan hidup, ya hanya yang pernah dipelajari. Orang bijaksana dia bisa melihat peluang dan bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Sama halnya sebagai leaders, sebagai supervisor, manager, nggak cukup pintar, harus bijaksana. Kalau hari ini kita mengerjakan bisa barang 100, orang bijaksana
akan mengubah cara pola pikirnya, cara kerjanya, bagaimana caranya target ini di hari berikutnya atau bulan berikutnya mendapatkan 200 atau 300 produk. Itu orang yang bijaksana. Dia akan rubah cara-caranya, polanya, cara kerjanya, macam-macam. Itu orang yang bijaksana. Jadi orang yang berhasil pun di dalam Tuhan gak cukup selaku setia dan pintar, harus bijaksana. Makanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipercayakan Tuhan di pemerintahan bangsa lain karena dia sangat bijaksana, bisa mengelola kerajaan Nebukadnezar dengan baik. Dan kota itu dan pemerintahan itu menjadi kota yang kokoh karena dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana. Amin. Anak Tuhan juga harus bijaksana, pintar, cakap dalam melakukan segala sesuatu. Makanya banyak saya dengar dulu orang gak tertarik dengan hamba Tuhan karena hamba Tuhan ini cuma pintarnya firman Tuhan. Sekuler gak tahu apa-apa. Kalau saya mau katakan itu ya, puji Tuhannya sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak hanya bekerja di pelayanan, kayak Bapak Sigeji polisi, kayak kita juga ya kerja. Dan karena rasul-rasul juga nggak ada yang full timer. Ya Rasul Paulus juga jual tenda, dia melakukan segala sesuatu dalam pelayanan pun dia bijaksana. Nah, saudaraku, kita orang percaya kalau kita mau berhasil, kita harus bijaksana juga. Amin. Katakan harus bijaksana ya, bilang. Ngelola uang pun harus bijaksini. Jangan nggak pandai mengelola keuangan. Gimana Tuhan percayakan segala sesuatu? Saya setuju dengan saya satu prinsip dengan mama saya. Mama saya itu selalu berprinsip bagaimana caranya uang 2.000 jadi 4.000, 5.000 jadi 6.000 dikumpul-kumpul, lama-lama jadi bukit loh. Kalau kita enggak, mama itu dia bilang, Pak, saya paling sedih kalau beli sesuatu itu dipecah dari uang 100.000. Artinya memang dia prinsip mama itu menabung untuk hari esok. Orang tua tamat SD aja mikir gitu loh. Coba kalau kita baru gajian, lihat nominalnya besar, masih bisa dibeli sepatu ini, tahu. Oh, masih bisa beli ini nih, tahu. Ujung-ujungnya tanggal 20 tinggal 200.000. Karena kita lihat nilai besarnya. Coba kalau kita kalau ada dia masih ada sisa nih 2 juta, berarti harusnya aku bisa nabung 2 juta tiap bulan ya. Kita pernah berpikir nggak dalam seperti itu? Misalkan apa yang kita udah pakai, pergunakan, masih ada sisa umpamanya 1 juta atau 2 juta. Coba kalau kita cicil, dalam 1 bulan 2 juta, dalam 1 tahun 24 juta. Gak terasa loh. Mau pulang kampung, mau kemana-mana, ada duit. Mau nikah, mau apa, ada duit. Tapi kalau kita lihat nominalnya besar, masih cukup ini, masih ada 5 juta lagi, ku cabut dulu 1 juta, habis. Jadi itu prinsip mami saya bagian juga itu. Gaji saya nggak besar saudaraku, tapi saya bisa nabung. Saya nggak pernah minta sama istri, mintalah untuk ngopi, nggak pernah ya nggak pernah. Justru apa yang bisa saya lakukan untuk rumah, padahal udah kewajiban saya udah tahu. Semua kewajiban saya, ya. Makanya saya tanggung jawab rumah saya, mobil saya semuanya. Dia ngelola apa? Nanti kalau sudah saya baru saya kasih duit sama dia semuanya kan gitu. Tapi saya nggak pernah minta-minta karena saya punya prinsip yang sama. Uang kecil itu kalau dipercayakan kecil, kita setia, kita bisa memperoleh yang besar. Tapi kalau kita nggak setia, saudaraku, jangan berangan-angan jadi orang kaya, pengusaha, nanti punya ini, punya itu. Itu hanya omong-omong aja itu. Ya. Jadi kita harus mau berubah pola pikirnya, saudaraku. Dari perkara kecil kita harus setia. Yang kedua, selanjutnya, orang yang cakap melakukan sesuatu. Nah, orang yang dapat dipercaya itu juga harus cakap melakukan tugasnya di pesennya masing-masing. Kalau saya lihat umpamanya Ririn, dia pintar mengelola. Kalau saya sebagai bos, saya akan pertahankan dia di situ. Karena apa? Dia cakap melakukan tugasnya dengan baik. Kalau umpamanya Kak Lisna, dia bagus jadi seorang worship leader. Saya akan mendoakan dia, memotivasi dia supaya dia semakin dipakai Tuhan. Mana tahu nanti disari semua rangkir kedua, kan nggak tahu kita kan. Hati-hati loh, nanti jangan Kak Lisna bisa menciptakan lagu loh. Iya kan? Kalau kita setia dalam perkara itu, tapi Tuhan tuntut juga kita harus cakap
bisa melakukan tugas kita, saudaraku, di mana Tuhan percayakan kita dan bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Kalau enggak, jangan berharap juga kita dapat dipercaya. Nah, kita lihat contoh-contoh ya. Coba kita baca dulu tadi ayat firman Tuhan sebelumnya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Artinya orang yang cakap mengerjakan pekerjaannya, dia mendapatkan promosi. Artinya depan raja-raja, di depan pemimpin-pemimpin, tuan-tuan, atau seorang pembesar-pembesar, dia akan berdiri karena dia cakap melakukannya. Kita lihat dulu beberapa orang yang cakap melakukannya, tugas tanggung jawabnya ya. Next. Yang pertama itu ada Daud, saudaraku, seorang petarung. Nah, berbeda dengan Daud dengan Yusuf, berbeda juga Daud dengan Musa, berbeda dengan lain. Karena memang Daud itu adalah seorang petarung. Dia bukan hamba, dia bukan gembala, saudaraku. Dia memang ini petarung. Seorang yang sangat fight gitu. Coba kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 27 sampai 39. Firman Tuhan bilang, katakan demikian, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu? Jadi Daud ini dipercayakan dari hal kecil. Hanya 2-3 ekor. Dan di padang gurun aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, tetapi jawab Daud, apa yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja. Jadi Daud ini pateng-tengan dia. Orang mau bertempur nih kan, bertempur lah, matilah kau katanya kan. Datang si Daud ini, ada Goliat dan tentara-tentara Filistin di sana. Datang dia pateng-tengan ke depan tentara-tentara itu. Aku melawan dia. Makanya abangnya marah. Kau ini kecil loh, kau mati nanti kau. Tapi justru Daud bilang melawan abangnya. Apa yang kau telah perbuat bang? Kayak kira-kira gitu. Terus kalau kau hebat ya majulah kau, kayak gitulah kan. Dia lawan abangnya. Hanya bertanya aja kau katanya. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepada seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, raja. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Dan berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, kata Daud. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, bro, untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Cecen apa dia? Sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kopassus, saudaraku, pasukan khusus dia si Goliat itu. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan domba ayahnya yang 2-3 ekor. Tapi apa, saudaraku? Apabila datang singa dan beruang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, bukan lari. Ternyata Daud ini, dia adalah seorang yang cakap di dalam dirinya, seorang petarung yang hebat. Sekalipun dombanya ada 2-3 ekor, paling kalau hilang pun 2-3 ekor ini, rugi bapaknya paling 5 juta, 6 juta. Enggak rugi-rugi banget lah. Tetapi hal sederhana kecil seperti itu, dia tidak mau rugi 1 rupiah pun. Lebih baik dia yang rugi. Sini singamu, mana singamu? Dia kejar tuh singa sama beruang sama aku. Gak mungkin kalau Tuhan manusia, tapi karena memang dia cakap bertanggung jawab di dalam tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Kemudian apabila dia berdiri dan menyerang, aku akan menangkap ditarik janggutnya beruang sama singa itu, saudaraku. Ada kumisnya itu. Coba kalau kita dimakan habis kita kan. Kalau dia enggak, dipermainkan, dia tarik kau gini, kau pikir kau hebat kau gitu kan. Ditarik kumis janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Finish. Dimatikan, bukan cuma ditarik-tarik gini, tapi memang nyawanya diambil dan dibunuh, saudaraku. Perhatikan Daud. Dia cakap di dalam tugas dan tanggung jawab diberikan untuk mengembalakan domba, untuk memelihara 2-3 ekor. Tapi dia pemberani. Kalau dia cakap dalam perkara kecil, menyelesaikan ini, apa yang Tuhan berikan di endingnya kehidupannya? Dia dipercayakan memerintah bangsa Israel yang besar. Makanya jangan heran, selama kepemimpinan Daud,
bangsa Israel sekalipun tidak pernah kalah dalam sejarahnya. Makanya saya bilang bendera Israel yang bentuk bintang itu dan warna biru itu adalah bintang Daud, kebanggaan bangsa Israel. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengagumi Daud. Makanya Tuhan Yesus pun disebut anak Daud, petarung yang hebat. Jadi karena Daud ini petarung yang hebat, dia sendiri dalam perkara kecil, Tuhan berikan bangsa yang besar untuk mengalahkan para singa-singa, orang Amalek, orang Filistin, orang macam-macam. Tuhan hancurkan di kaki Daud. Dia seorang petarung, dia gak main-main. Dia serius, sekalipun 2-3 ekor diejek abangnya, diejek bangsa itu, tapi dia tidak takut. Dia percaya kalau perkara kecil dia setia, Tuhan berikan kejayaan buat bangsa Israel. Amin. Nah, ini kita perhatikan saudaraku. Sekarang apa diberikan kepercayaan pada saudara? Perhatikan introspeksi diri masing-masing. Selanjutnya, siapa lagi yang cakap dalam dirinya? Yusuf adalah seorang pemimpin yang hebat. Di dalam firman Tuhan bilang, coba, sejak ia diberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanan sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasan. Saudara perhatikan, Yusuf ini kemarin ada seorang yang menyampaikan firman Tuhan tentang Yusuf. Dia memiliki banyak kelebihan, saudaraku. Dia seorang pemimpin yang baik, dia seorang kepala keluarga yang baik, dia seorang pemerintahan yang baik, dia seorang manajer yang baik. Bahkan di ayat 6 katakan, segala miliknya Firaun diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, tidak usah lagi mengatur-atur yang lain. Jadi dalam artian gini, Firaun ongkang-ongkang kaki, kekayaannya bertambah. Tapi ada nggak Yusuf bilang, makin kaya lah orang Mesir ini? Justru karena perbuatan Yusuf yang tulus mengerjakan tugas tanggung jawabnya, walaupun kekayaan itu bukan untuk dirinya, kepada orang Mesir, bahkan bukan kepada bangsanya, dia setia. Dampak dari kesetiaan Yusuf memelihara bangsa yang besar, bangsa Israel. Kita kan kalau dipercayakan di PT, makin kaya nanti dia, makin sukses nanti dia, makin heboh nanti dia. Kita langsung iri dan curiga kepada orang itu. Tapi perhatikan, Yusuf itu terbiasa. Mulai dari dia dibuang, saudara. Dia dibuang dengan murah hati, dibawa ke rumahnya Potifar. Dipercayakan untuk memanajemen semua, mengatur, jadi manajer, jadi pemimpin. Dia atur seluruh bangsa itu. Berhasil. Karena gantengnya dia difitnah, ya kan, digodain kayak, ya saya bukan ganteng sih, saya digodain juga. Dia digodain sama istri Potifar. Akhirnya karena dia gak mau, pemaksaan, ya dikriminal, apa namanya? Itu. Jadi kayak dicengsarakan, dimenyengsarakan. Yang itu video-video itu kan. Dikriminalisasi, saudaraku, si Yusuf ini. Dia difitnah, saudaraku. Setelah dia difitnah masuk penjara, karena dia bijaksana dan pintar, dipercayakan juga di penjara. Dan setelah itu dia keluar menjadi Perdana Menteri. Perhatikan, setiap apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia bertanggung jawab. Bukan hanya karena dia seorang pemimpin, di penjara sekalipun yang hina, dia seorang yang terbaik. Dimanapun dia berada, dia melakukannya dengan baik. Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu yang baik kalau kita sudah ketua, ya kan? Aku maunya harus ketua, kalau nggak ketua aku nggak mau lah, kasih ideku, biar aja mereka mati-mati di situ, ya kan? Ya yang ketua kan dia, biar aja lah, aku nonton dulu, tunggu kapan jatuh, pihak akan maunya aku dulu, kenapa nggak aku dipilih? Yusuf sekalipun dia dibuang di tempat yang paling hina, di penjara kan bukan tempat yang baik. Orang-orang yang terbuang, orang-orang jahat, orang yang terpandang, jangankan untuk mengunjungi, malas pun orang ke sana. Orang-orang terpandang, tetapi di tempat hina pun dia melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Kita dikasih bidang ini, bidang apa ini?
bidang kreativitas katanya. Apa yang di kreativitas? Malas lah, biar aja lah orang-orang itu katanya. Tapi di sini nggak ada itu ya kan. Yang sudah diberi tanggung jawab, anak-anak muda kemarin itu yang sudah didoakan, lakukanlah tanggung jawab itu dengan baik, amin. Maka itu akan berdampak kepada dirimu. Bukan di sini kamu jadi bos nanti. Tuhan promosikan di luar, dimanapun kita akan dipromosikan, amin. Tapi kita cakap dulu melakukannya setiap apa yang Tuhan percayakan. Dan yang selanjutnya, nggak usah berlama-lama ya. Musa, saudaraku, kita belajar dari hamba Musa yang luar biasa. Musa ini terkenal adalah gembala yang sangat baik. Saya pernah khotbahkan ini. Awalnya Tuhan mempercayakan dia, bangsa besar, bangsa Israel digembalakan. Sebelumnya dia dipercayakan Tuhan mengembalakan domba mertuanya di gunung-gunung, saudaraku. Dia melayani mertuanya dengan baik. Dia mengembalakan domba mertuanya dengan baik, dan mertuanya semakin kaya, dan mertuanya sangat sayang kepada Musa. Tapi Tuhan punya tujuan yang lain. Bukan sekedar dia mengembalakan itu, tapi Tuhan sedang mentraining dia jadi seorang gembala yang besar, mengembalakan bangsa Israel. Perhatikan, hati gembala harus memiliki seperti hati Musa. Kalau nggak seperti ini, jangan jauh jadi gembala. Saya juga mikir-mikir nih, kalau saya jadi gembala, saya harus siap kalau jemaatnya bandal, jugul, melawan, menghina. Saya harus, ya ampuni Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, lihat Musa ini ya, gembala yang paling luar biasa di dunia ini. Gak ada seperti dia ini. Adapun Musa itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya, ya kan? Lembut hatinya, saudaraku. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ini Alkitab nggak bohong-bohong loh. Alkitab juga nggak overacting berlebihan. Memang kenyataannya, saudaraku, Musa itu bukan tiap minggu, tiap hari bangsa Israel bersungut-sungut terus. Nggak ada bawang dia marah sama Musa, nggak ada minyak dia marah sama Musa, nggak ada nanti mana nggak marah sama Musa, nggak ada air minum dia marah sama Musa, airnya nanti nggak enak marah sama Musa. Tiap hari banyak orang bersungut-sungut. Saudaraku, kalau tiap hari aku bersungut-sungut sama Perlina, kamu Perlina nggak? Kira-kira muak gak sama aku? Kalau 1 minggu kamu hebat, puji Tuhan lah. Musa ini sampai dia tua mau mati pun sabar terus dia. Bahkan saudara, kalau baca firman Tuhan di dalam Kejadian itu, sampai dia bilang apa? Tuhan jangan pukul, jangan bunuh bangsa itu, aku aja bunuh. Dia pertaruhkan dirinya, dia aja yang dihukum Tuhan, jangan bangsa itu. Padahal yang nakal siapa? Bangsa itu yang nakal. Saking lembutnya hatinya. Kalau kita coba, hari ini kau jengkel, biguaro, nakasya, gitu kan, sumuti comaro, dan bulpatureo, gitu kan. Langsung kita ultimatum dia. Memang gak teratur kau, manusia apa kau ini? Tapi Musa, saudaraku, makanya ini harus dimiliki seluruh gembala-gembala. Makanya kadang kalau ada gembala yang sabar banget, karena kita bisa kesal kan, maunya bapak itu langsung tegur lah, gitu. Langsung ultimatum lah. Gak bisa, saudaraku. Kalau suatu saat aku jadi gembala, saudaraku mau tidur pun di situ harus sabar. Ya Tuhan, doakanlah mimpinya bertemu dengan Engkau. Ya itulah doa saya kan. Enggak saya ultimatum, dalam nama Yesus matilah kau, dicabut rohmu. Gak gitu. Gembala terus lembut, saudaraku. Mungkin dia tidur untuk bertemu dengan Tuhan dalam mimpi kan, nggak bisa bertemu secara langsung dalam mimpi. Mungkin dia berpikir kalau di rumah nggak bertemu Tuhan, di gereja karena di sini ada Tuhan, dia bertemu dalam mimpi. Mungkin seperti itu, macam-macam. Tapi perhatikan, Musa adalah orang yang cakap di dalam pekerjaannya. Makanya dia menjadi nabi yang besar, urapannya besar, kuasanya besar. Bahkan sampai tua pun kekuatannya tidak pernah turun. Dia tetap strong, be strong in the Lord. Kuat selalu di dalam Tuhan, apapun yang terjadi. Nah itu orang-orang yang cakap di dalam pekerjaannya. Artinya apa? Kalau kita cakap dalam pekerjaan kita, saudaraku, di dalam tugas tanggung jawab kita, kalau kita dipercayakan jadi leader, jadilah leader yang baik. Kalau kita dipercayakan jadi polisi, jadilah polisi yang baik. Kalau kita jadi karyawan yang baik, jadilah karyawan yang baik. Kalau kita jadi hamba Tuhan yang baik, jadilah hamba Tuhan yang luar biasa, memberi dampak bagi banyak orang. Amin. Dan selanjutnya,
Seperti apa hamba Tuhan yang setia yang dapat dipercaya ini? Memegang teguh perintah Tuhan. Katakan memegang teguh perintah Tuhan. Nah ini penting saudaraku. Kalau kita sudah tadi setia, sudah diberkati oleh Tuhan dan dipercayakan cakap, ingat, jangan sampai di endingnya melupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang dalam 2 Tawarik, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Artinya, kalau kita tidak lupa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kepercayaan yang lebih besar, dan turut apa kita lakukan berhasil, beruntung, sukses sampai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau kita berhenti seperti bangsa Israel juga pernah terjadi saudaraku, tidak mencari Tuhan di saat dia kaya. Coba dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 20. Nah, bangsa Israel ini adalah contoh yang paling realita, contoh yang paling cocok bagi kita. Bangsa ini awalnya mencari Tuhan, cakap melakukan tugasnya seperti Daud. Dia cakap melakukan tugasnya, tapi dia jatuh karena dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dia lengah dan jatuh saudaraku. Dan bangsa Israel pun salah satu contoh yang Tuhan berkati, Tuhan berlimpahi mereka jadi bangsa yang besar. Tapi karena keberhasilan mereka lupa sama Tuhan. Di sana di atas segala bukit mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diampuni Tuhan tertawa di hadapan mereka. Mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Padahal bangsa ini saat itu sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa diberikan loh. Saudaraku kalau tahu bendera Israel itu ada 2 garis biru di atasnya, di tengah-tengahnya bintang. Itu melambangkan sungai Tigris dan sungai Efrat. Sebenarnya kejayaan bangsa Israel itu dulu mulai dari Israel, Yordania, Libanon, Mesir, setengah Mesir itu milik Israel, dan sampai ke Assyria, sekarang Suria, sampai mendekati ke arah Arab Saudi. Saking besarnya, luasnya, karena sungai Efrat itu mendekati ke Arab Saudi. Jadi luas kejayaan mereka itu diberikan Tuhan di zaman raja-raja itu besar sekali. Dalam artinya kalau sekarang saudara dipercayakan jadi leader, diberikan mungkin harta yang banyak, dipercayakan promosi, pekerjaan, macam-macam. Tapi ingat, mereka melupakan Tuhan saudaraku. Mereka melupakan Tuhan. Sampai Tuhan sakit hati. Mereka melakukan hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, jangan kamu sebuah seperti itu guys. Tuhan bilang kan, kamu sombong, udah kamu kerja, gak pernah gereja kamu deh, kata Tuhan kan. Iya kan? Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu dari jalan-jalanmu itu bro, katanya, yang jahat itu. Dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu untuk telah aku sampaikan kepada mereka dengan perantara hamba-hambaku para nabi. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Melainkan mereka mendengarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya, tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Dan kita tahu sendiri, Israel dihancurkan 2 kerajaan besar, Assyria atau Suria, dan setelah itu Babilonia atau Irak saat ini. Dihancurkan bangsa itu sampai mereka diungsikan, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, ada yang ke Timur Tengah. Dan sampai hari ini puji Tuhan mereka digenapi dalam kitab Yesaya, kembali ke tanah mereka. Tapi mereka tidak memiliki semua tanah itu. Karena apa? Melupakan Tuhan di saat mereka berhasil. Amin. Kalau kita mau dipercayakan Tuhan lebih, jadi orang kepercayaan, ternyata nggak sampai hanya berhasil, nggak sampai hanya cakap melakukannya, tapi sampai finish tetap taat kepada Tuhan. Karena banyak gitu anak-anak Tuhan kok. Banyak kan? Dulunya setia, sekarang mau gimana mereka? Tapi saya selalu sampaikan, poin terakhir, tetaplah jadi orang yang setia. Amin. Dalam perkara kecil sampai engkau jadi orang besar, dan sampai engkau jadi besar, tetaplah jadi anak Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami belajar Tuhan